Ada apa dengan kungkang? Hingga ada yang menyebut mereka sebagai hewan roh. Diklik saja dan temukan fakta menarik lainnya. Kungkang atau sloth dianggap sebagai hewan termalas di dunia. Bergelantung di pohon, banyak tidur, memiliki wajah aneh dan berbulu halus yang menggemaskan. Faktanya, kungkang bukanlah makhluk pemalas yang hanya tidur sepanjang hari. Mereka adalah hewan unik dan misterius yang memiliki sejarah evolusi yang sangat aneh. Kungkang atau sloth secara alami ditemukan bergelantungan terbalik di hutan hujan tropis di Amerika Tengah dan Selatan. Mereka disebut mamalia arboreal, artinya mereka berevolusi untuk hidup di puncak pohon, bukan di tanah padat. Nama kungkang atau sloth berasal dari ciri khasnya yang selalu bergerak lambat. Dengan lengan panjang dan tubuh berbulu, mereka menyerupai monyet, tetapi kungkang sebenarnya berkerabat dengan armadillo dan terenggiling. Selain gerakannya yang lambat, ciri khas lain kungkang adalah bulunya yang lebat seperti mantel berwarna coklat atau abu-abu yang memenuhi hampir seluruh bagian tubuhnya. Bulu lebatnya ini memiliki rambut beralur yang menjadi tempat bagi ganggang hijau simbiosis yang menyamarkan hewan ini di pepohonan dan memberinya nutrisi. Terdapat 6 spesies kungkang yang masih ada dalam 2 genera. Bradypus, kungkang berjari atau bercakar 3, dan Coloepus, kungkang berjari atau bercakar 2. Terlepas dari penamaan tradisional ini, semua kungkang memiliki 3 jari di setiap tungkai belakang. Kungkang berjari 2 hanya memiliki 2 jari atau cakar di setiap tungkai depan. Kedua kelompok kungkang ini berasal dari keluarga yang berbeda dan berkerabat jauh, dan diperkirakan telah mengembangkan morfologinya melalui evolusi paralel dari nenek moyang terestrial. Baik kungkang berjari 2 atau berjari 3, keduanya sangat mirip dalam penampilan, memiliki kepala bulat, mata sedih, telinga kecil, dan ekor gemuk. Kungkang berjari 2 biasanya bergerak sedikit lebih cepat dan cenderung menghabiskan lebih banyak waktu untuk menggantung terbalik di pohon dibandingkan dengan kungkang yang berjari 3 yang sering duduk tegak di cabang-cabang pohon. Sementara, kungkang berjari 3 cenderung berukuran sedikit lebih besar dan memiliki wajah yang membuat mereka terlihat seperti selalu tersenyum. Kungkang berjari 3 juga memiliki 2 tulang belakang leher ekstra yang memungkinkan mereka untuk memutar kepalanya dengan mudah. Meski gerakannya dikenal lambat, ketika dalam kondisi terpojok menghadapi pemangsa, seperti elang perampas atau jaguar, kungkang bisa secara cepat menggunakan cakarnya yang panjang untuk mencegah serangan. Hal itu membuat kungkang seringkali mampu menyelamatkan diri dari pemangsa. Kungkang menjadikan gerakan lambat sebagai sebuah bentuk seni, sampai-sampai kecenderungan mereka untuk bermalas-malasan menjadi inspirasi nama mereka. Karena terlalu malas, kungkang hampir tidak perlu makan atau buang air besar, dan ia memiliki sejumlah organisme komensal yang bersarang di bulunya. Kungkang juga memiliki metabolisme yang sangat lambat dan membutuhkan waktu hingga 30 hari hanya untuk mencerna 1 daun. Kungkang berjari 3 hampir seluruhnya adalah herbivora atau pemakan tumbuhan, dengan pola makan terbatas berupa daun dari beberapa pohon saja, terutama memakan daun Cecropia. Sedangkan kungkang berjari 2 adalah hewan omnivora dengan beragam makanan berupa serangga, bangkai, buah-buahan, dedaunan, dan kadal kecil. Dan bayi kungkang belajar apa yang harus dimakan dengan cara menjilat bibir induknya. Keunikan lainnya dari kungkang, anggota tubuh mereka disesuaikan untuk digantung dan digenggam, bukan untuk menopang berat badan mereka. Tangan dan kaki khusus mereka memiliki cakar yang panjang dan melengkung, sehingga mereka dapat bergelantungan terbalik di dahan tanpa susah payah, dan digunakan untuk menyeret diri di tanah
karena kungkang tidak dapat berjalan. Kungkang bergerak hanya jika diperlukan, dan itu pun sangat lambat. Mereka biasanya bergerak dengan kecepatan rata-rata 4 meter atau 13 kaki per menit, dan dapat bergerak dengan kecepatan sedikit lebih tinggi, yaitu 4,5 meter atau 15 kaki per menit jika mereka berada dalam bahaya dari predator. Meski terkadang duduk di atas dahan, kungkang biasanya makan, tidur, dan bahkan melahirkan dengan cara digantung di dahan. Kadang-kadang mereka tetap bergelantungan di dahan bahkan setelah mati. Di darat, kecepatan maksimum kungkang adalah 3 meter atau 9,8 kaki per menit. Kungkang berjari 2 umumnya lebih mampu menyebar di antara rumpun pohon di tanah dibandingkan kungkang berjari 3. Meskipun kungkang tidak bisa berjalan di tanah, tetapi dia adalah perenang yang sangat mahir. Massa otot mereka yang rendah menyebabkan mereka tidak mudah tenggelam dan dapat mencapai kecepatan 13,5 meter per menit. Kungkang menggunakan lengan panjangnya untuk mendayung di air dan dapat menyeberangi sungai serta berenang antar pulau. Dan mereka dapat menahan napas di dalam air hingga 40 menit. Kungkang juga bisa berenang di air 3 kali lebih cepat daripada bergerak di tanah. Kungkang berjari 3 memiliki 2 ruas leher lebih banyak dibandingkan mamalia lainnya. Hal ini memungkinkan mereka memutar kepala 270 derajat dan dengan mudah menjaga hidung tetap di atas air saat berenang. Kungkang memiliki panjang 60 hingga 80 cm dan berat antara 3,5 hingga 7,7 kg. Kungkang berjari 2 berukuran sedikit lebih besar dari kungkang berjari 3. Kungkang berjari 3 juga memiliki ekor gemuk dengan panjang sekitar 5 hingga 6 cm. Kungkang kehilangan kemampuan untuk melihat dengan baik pada awal sejarah evolusinya, sebelum mereka memisahkan diri dari terenggiling sekitar 64 juta tahun yang lalu. Kungkang buta di siang hari yang cerah. Mereka memiliki kondisi yang sangat langka yang disebut monokromasi batang, yang berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki sel kerucut di mata mereka. Akibatnya, semua kungkang buta warna hanya dapat melihat dengan buruk dalam cahaya redup dan buta total di siang hari yang terang. Selain penglihatannya yang buruk, kungkang juga memiliki pendengaran yang buruk. Untungnya, kungkang mengimbangi penglihatan dan pendengaran buruk tersebut dengan memiliki indera penciuman yang hebat. Penglihatan mereka yang buruk juga berperan penting dalam pergerakan lambatnya kungkang. Kungkang menghabiskan 90% waktunya tanpa bergerak. Saat bergelantungan terbalik dalam waktu lama, Anda mungkin berpikir mereka akan menemukan sesuatu untuk dilakukan. Namun, kungkang cukup puas hanya dengan tidur atau bersantai di dahan hampir sepanjang hari. Kadang-kadang mereka berpindah-pindah untuk mencari makan, mencari pasangan, dan memanjat pohon untuk buang air besar. Tapi hampir sepanjang hidup mereka bahagia. Beberapa perbedaan perilaku yang menarik antara kungkang berjari 2 dan kungkang berjari 3 adalah dalam pengasuhan. Kungkang berjari 2 menjaga anak-anaknya dengan sangat waspada, sedangkan kungkang berjari 3 telah belajar untuk mengabaikan tangisan anak-anaknya hampir seluruhnya. Kungkang berjari 2 hanya aktif di malam hari, sedangkan kungkang berjari 3 selain aktif di malam hari, juga aktif di siang hari. Keunikan lainnya, kungkang 3 kali lebih kuat dari manusia. Kungkang adalah juara dunia pull-up yang tak terbantahkan. Sejak dilahirkan, kungkang mampu mengangkat seluruh beban tubuhnya ke atas hanya dengan 1 tangan. Tidak hanya itu, kungkang memiliki massa otot 30% lebih sedikit dibandingkan mamalia berukuran serupa, dan 3 kali lebih kuat dari rata-rata manusia. Tendon khusus di tangan dan kaki kungkang terkunci pada tempatnya, memungkinkannya digantung terbalik dalam jangka waktu lama tanpa membuang energi.
Mekanisme penguncian unik ini juga menjadi alasan kungkang bisa tidur sambil bergelantungan di dahan pohon. Mereka bahkan diketahui tetap digantung terbalik setelah kematian. Ada lagi yang unik, kungkang mempunyai rutinitas toilet yang aneh, yaitu mereka turun dari pohon, menggali tanah, lalu buang air besar di dalamnya hanya seminggu sekali. Mereka akan kembali ke lubang yang sama setiap minggunya untuk buang air besar. Mereka bisa kehilangan sepertiga berat badannya dengan melepaskan semuanya sekaligus. Berada di tanah membuat kungkang rentan terhadap predator, sehingga mereka secara perlahan akan naik kembali ke pohon setelahnya. Rutinitas mingguan yang aneh ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar seputar perilaku kungkang. Meskipun ada banyak teori yang berbeda, kemungkinan penjelasannya adalah bahwa semua ini berkaitan dengan komunikasi dan reproduksi. Kungkang mempunyai suhu tubuh yang sangat rendah. Suhu tubuh manusia rata-rata sekitar 37 derajat Celcius. Suhu tubuh kungkang berkisar 20 hingga 36 derajat Celcius. Kisaran ini memungkinkan mereka untuk memperlambat dan mempercepat aktivitas mereka sesuai kebutuhan dan berkontribusi terhadap kemampuan mereka untuk melakukan perjalanan antar pulau. Kungkang tidak menyukai dingin karena mereka tidak dapat meningkatkan suhu tubuhnya. Jika terlalu dingin, mikroba khusus yang hidup di perutnya bisa mati, dan kungkang tidak bisa lagi mencerna daun yang dimakannya. Dan hal ini bisa menyebabkan kungkang mati kelaparan dalam keadaan perut kenyang. Rambut kungkang dilapisi ganggang hijau tebal yang membantu kamuflasenya. Ganggang ini tidak hanya menyediakan nutrisi bagi kungkang, tetapi juga bagi sejumlah organisme lain yang hidup di bulunya. Ini termasuk kumbang, tungau, dan ngengat. Ganggang yang melapisi beberapa kungkang memberikan nutrisi bagi jenis ngengat tertentu yang hanya dapat hidup di bulu kungkang. Ngengat ini membutuhkan kotoran kungkang untuk berkembang biak karena mereka datang untuk bertelur di dalamnya. Hal ini menjadikan mereka sejenis ngengat koprofagus atau pemakan kotoran. Kungkang mempunyai metode kamuflase yang tidak biasa. Retakan pada rambut mereka memungkinkan tumbuhnya berbagai spesies alga dan jamur yang membuatnya tampak hijau. Beberapa spesies jamur yang hidup di bulu kungkang terbukti aktif melawan strain bakteri, kanker, dan parasit tertentu. Rambut kungkang juga menjadi rumah bagi seluruh ekosistem invertebrata. Beberapa spesies diantaranya tidak ditemukan di tempat lain di bumi, seperti ngengat kungkang. Yang lebih uniknya lagi, seekor kungkang dapat menampung hingga 950 ngengat dan kumbang di dalam bulunya sekaligus. Keunikan lainnya, kungkang mempunyai rambut terbalik. Kebanyakan mamalia memiliki folikel rambut yang mengarah ke bawah untuk membantu menjaga air tetap mengalir ke tanah. Begitu pula dengan kungkang. Hanya saja mereka menghabiskan sebagian besar waktunya dalam posisi terbalik, sehingga folikel rambut mereka mengarah ke arah yang berlawanan dengan mamalia lain. Secara anatomi, kungkang dirancang untuk jatuh dari pohon. Kungkang bisa jatuh 100 kaki dari pohon dan tetap bertahan hidup. Biasanya kungkang dapat jatuh dari pohon seminggu sekali. Hal ini dapat terjadi ketika dua kungkang berebut betina untuk dikawinkan saat mereka berusaha mendorong satu sama lain dari pohon atau saat dahan patah. Untungnya, secara umum mereka baik-baik saja dan masih hidup. Tidak ada yang tahu berapa lama kungkang hidup. Karena kungkang sangat sulit dipelajari di alam liar, tidak ada seorang pun yang pernah mengikuti individu sejak lahir hingga mati. Dan hampir tidak mungkin menentukan usia kungkang dewasa secara akurat. Kungkang di alam liar hidup lebih lama dibandingkan di penangkaran. Kungkang tertua di dunia berusia 50 tahun dan dia tinggal di kebun binatang di Jerman. Kemungkinan besar kungkang liar sebenarnya hidup lebih lama dari itu.
Kungkang berjari 3 dengan leher pucat dan coklat, kawin secara musiman, sedangkan kungkang berjari 3 bersurai, berkembang biak kapan saja sepanjang tahun. Kungkang melahirkan di tempat yang rendah di pepohonan, karena bayinya sering terjatuh, jadi lebih aman baginya untuk melahirkan di dahan yang lebih rendah. Jika bayinya terjatuh, induknya dapat turun dengan cepat dan mengambilnya kembali sebelum predator datang. Kungkang betina biasanya melahirkan 1 bayi setiap tahunnya, namun terkadang tingkat pergerakan kungkang yang rendah membuat kungkang betina tidak dapat menemukan jantan selama lebih dari 1 tahun. Kungkang tidak terlalu dimorfik secara seksual, dan beberapa kebun binatang telah menerima kungkang dari jenis kelamin yang salah. Bayi baru lahir tinggal bersama ibunya selama sekitar 5 bulan. Dalam beberapa kasus, anak kungkang mati karena terjatuh secara tidak langsung, karena induknya terbukti tidak mau meninggalkan pohon untuk mengambil anaknya. Sayangnya, ada 1 spesies yang dianggap sangat terancam punah, yaitu kungkang kerdil berjari 3. Diklasifikasikan sebagai terancam punah oleh ICUN dengan total populasi hanya 79 ekor pada tahun 2012. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh besarnya habitat mereka di hutan bakau merah di Isla Escudo de Veraguas. Tempat mereka tinggal secara eksklusif, yang lebarnya hanya beberapa mil. Ancaman utama mereka adalah perluasan pemukiman manusia di kawasan pulau kecil ini. Siapa yang belum pernah melihat foto seekor kungkang? Jika kita melihat kungkang, pasti akan berpikir betapa bahagianya mereka, karena struktur wajah mereka terlihat seperti tersenyum dan memberikan kesan kepuasan seperti kebahagiaan. Ada suatu keunikan yang ada dalam diri kungkang yang sesuai dengan sifat dasar sebagian besar manusia, yaitu keinginan kita untuk bisa tidur dan menghabiskan sepanjang hari dengan bersantai. Benar begitu, bukan? Itulah fakta-fakta unik dan menarik hewan mamalia kungkang atau sloth, versi diklik saja. Jadi, apa nih pendapat kamu tentang kungkang? Hewan malas gerak yang wajahnya selalu terlihat tersenyum dan bahagia. Silahkan, share pendapatmu di kolom komentar. Kami tunggu ya. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.